Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kebun semua, kita jumpa lagi sekarang ya di sore hari ini yang agak cerah ya, agak mendung ya. Sambil nunggu maghrib, saya mau bikin sebuah pilot project ya untuk tanaman durian. Eh, di mana di sini saya menggunakan konsep yang sangat-sangat sederhana. Artinya apa? Artinya kita secara umum ya memang sudah apa ya, orang bikin konten nanam durian lah ya, nanam durian khususnya itu kan mereka pasti bikin konten di mana tempat itu memang standar, artinya di kanan kirinya tidak ada tanaman yang tinggi, terus intensitas cahaya mataharinya cukup ya, umumnya kan seperti itu. Orang-orang orang lain yang bikin konten ya, tapi saya di sini saya bikin konten dengan keadaan yang sederhana dan sebetulnya juga terbatas gitu ya, dalam artian gini. Saya ingin mengajak Anda, walaupun lahan Anda itu tidak standar, dalam artian kayak sinar matahari itu nggak cukup, terus ya pokoknya yang semacam itulah, kanan kirinya itu banyak pohon yang sudah tinggi-tinggi. Nah, saya mau menerapkan konsep itu agar apa? Agar nanti Anda juga satu bisa menambah semangat Anda untuk menanam durian. Yang kedua, kita belajar bersama gitu ya. Belajar bersama di di kebun ya, katakanlah gitu, di lahan yang lahan kita itu sebenarnya untuk intensitas matahari terutama itu enggak standar seperti itu. Bisa nanti pukul 10 baru tanaman kita itu dapat sinar matahari sampai pukul 11 atau ya pukul 9 seperti itu ya. Jadi saya ambil yang paling sederhana sob. Kalau yang standar oke lah sob ya. Kita nggak mau bicara banyak. Kalau yang namanya standar ya sudah, nggak, kita nggak apa ya, nggak nggak mau bikin, dalam artian gini, sudah banyak, sudah umum kan seperti itu. eh, yang saya tekankan di sini yaitu tadi, saya mau bikin pilot project di kebun yang sangat terbatas, sederhana seperti itu ya. Terus lagi saya hanya mungkin bikin 2 atau 3 sob ya, 2 atau 3 tanaman seperti itu ya. Jadi kita nanti dari 2 sampai 3 tanaman ini kita bikin apa? Bikin konten yang terus berkesinambungan ya. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya, sampai saya di sini, sampai kapan saya itu kerja di sini, maka konten yang dimulai dari sekarang itu akan terus saya update. Jadi nanti Anda bisa me, apa ya, mengikuti lah ya, mengikuti cara saya, bagaimana cara saya untuk menanam durian ini. Artinya gini loh sob, jadi konten saya ini nggak saya putus-putus. Setelah ini nanam, nanti 3 bulan kemudian baru saya update, nggak, mungkin bisa 10 hari sekali, 2 minggu sekali, atau 1 minggu sekali ya, seperti itu ya. Yang jelas insya Allah saya janji nanti mulai sekarang khusus untuk konten yang ini ya, yang pilot project sederhana ini, saya bikin konten yang kontinu. Jadi antara konten yang pertama sampai terakhir mungkin nanti ya, itu akan terus berhubungan seperti itu sob ya. Jadi kita bisa maju dan berkembang bersama ya, seperti itu. Jadi saya juga mau masukan Anda, dari Anda, kalau memang ada pengalamannya lebih, monggo di share di kolom komentar seperti apa. Intinya tetap saya mau maju dan berkembang bersama Anda. Oke sob, sekarang di sini saya ada satu polybag bibit durian ya, yang masih kecil ya, yang seperti ini ya. Jadi nggak terlalu tinggi juga, tapi di sini ada 2 ya. Jadi ini saya potong dulu.
saya ambil satu saja ya. Saya ambil satu di sini kebetulan sama lah sob ya. Ya nggak beda jauh. Jadi saya potong dulu ya. Oke, saya potong satu. Saya ambil satu aja nanti biar perkembangannya cepat ya. Jadi ini adalah konsep yang sederhana sob. Jadi Anda sebenarnya nggak usah takut ketika lahan Anda itu ya katakanlah sinar mataharinya kurang, Anda ingin nanam tapi kok seperti ini, kok nggak seperti lahan lain, ya apa boleh buat sob ya, apa boleh buat. Jadi ya harus tetap nanam, itu saran saya ya. Nanti 2-3 tahun 4 tahun lagi jadinya seperti apa ya, kita juga nggak tahu kan seperti itu, karena kita hanya berikhtiar nanam kan seperti itu ya. Tapi insya Allah tetap walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi insya Allah tetap menghasilkan sob, seperti itu ya. Artinya gini loh, apa yang modal yang Anda keluarkan, insya Allah kalau kita tekun, walaupun lahan kita itu dalam tanda kutip kurang standar, insya Allah tetap menghasilkan ya, seperti itu. Tapi mungkin waktunya agak lama, jadi kuncinya tetap ikhtiar dan sabar sob, dan lagi doa ya. Oke, sekarang dilanjut sob ya. Saya buka dulu ini polybagnya. Jadi kalau kita mau tanam bibit ya, usahakan jangan disiram dulu sob ya. Biarkan bibit ini agak kering atau setengah kering gitu ya. Jadi kita bukanya gampang gitu ya. Jadi si tanah ini nggak rontok. Biasanya kalau terlalu basah kan gampang rontok ya. Jadi bisa dilihat ini lubangnya. Lubangnya seperti ini aja sob ya. Jadi silahkan kalau Anda punya yang lebih besar dari polybag ini ya, silahkan Anda sesuaikan ya. Ininya Anda sesuaikan antara lubang dengan polybag. Jadi di sini saya tidak ada standar untuk bibit ya. Yang penting jangan bibit yang sudah expired seperti itu ya. Agak besar dari ini nggak masalah. Ayo kita belajar sama-sama ya. Yang penting kuncinya jangan expired gitu ya. Jadi seperti ini saja sob, mungkin ya sekitar 25 cm lah ya. Itu apa namanya? Lubang tanamnya. Jadi ya seperti biasa kita taruh, kemudian kita cangkul ya. Bukan bibitnya sob, kita timbun. Usahakan kalau nimbun itu pakai tanah yang ini sob ya, yang agak subur lah, karena di sini juga saya pakai tanahnya ya, bukan pakai sih, tanahnya keadaan di sini ya kayak gini sob ya. Jadi kayak gini, jadi nggak subur ya. Jadi kita memang betul-betul katakanlah kita pakai apa ya, istilahnya memanfaatkan ya, betul-betul memanfaatkan lahan yang ada. Jadi seperti itu. Jadi saya mau ngajak sobat kebun yang punya lahan yang nggak subur, banyak batunya ya, seperti itu. Kalau kita yang subur ya tambah bagus sebenarnya ya, tapi kita di sini kita pakai yang nggak subur saja lah. Nanti perkembangannya seperti apa kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama, seperti itu ya. Jadi usahakan kalau buat nimbun ini cari yang, kalau posisi tanahnya kurang subur, cari yang agak subur sob ya, untuk di dalam. Jadi kalau di atas ini ya tanah-tanah yang sudah kayak gini, yang katakanlah nggak subur, nggak apa-apa ya, seperti itu. Kita timbun saja, pakai cangkul bisa, pakai tangan bisa ya, terserah ya, terserah Anda. Oke, jadi seperti ini saja cukup sob ya. Gini sob, kalau tanah Anda tingkat kemiringannya di atas 30-40 derajat ya, saya menghimbau, menyarankan ya, di sini agak dikasih bendungan gitu loh sob ya. Nah, seperti ini. Jadi posisinya ini agak turun ke sini. Jadi kalau posisi tanah miring ya, agar apa? Agar nanti kalau kita mau mupuk
pupuknya nggak lari ya, seperti itu biar efektif gitu deh. Artinya pupuk yang kita prioritaskan untuk tanaman durian ini betul-betul terserap. Jadi kalau tanah miring kita miringkan ke sini, itu takutnya waktu nyiram kita mupuk terus disiram pupuknya lari, atau waktu itu apa, waktu hujan juga kan. Tapi posisi tanah miring sob ya, harus seperti ini. Tapi kalau Anda punya kebun yang posisi tanahnya rata atau terindikasi itu menjadi genangan air kalau hujan ya, maka saya sarankan Anda harus bikin apa itu namanya, got lah ya, got saluran air itu untuk membuang air. Karena apa? Pohon durian, bibit durian ini kan nggak tahan sob ya, baik itu kecil maupun besar, nggak tahan dengan air yang terlalu banyak. Jadi seperti itu. Jadi Anda kalau punya lahan yang rata, saya usahakan jangan ditimbun seperti ini ya, kalau itu terindikasi genangan air. Tapi kalau Anda mau sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti ketika musim hujan Anda harus meratakan yang sini. Jadi diginiin sob ya, jadi aliran air dari sini itu dia nggak menggenang, atau dari sini juga nggak menggenang ya. Kalau ini kan posisinya agak turun ya, jadi nggak apa-apa saya saya kasih sedikit bendungan seperti ini. Jadi nanti enak ketika nggak ada hujan kita nyiram, jadi air terserap. Kalau airnya banyak bisa turun, karena di sini masih agak miring. Tapi tetap harus dikontrol waktu musim hujan, takutnya di sini juga kelebihan air. Kalau kelebihan air maka saya sarankan juga di sini harus dibuang sob ya, tanahnya ini maksudnya ya, biar nanti aliran airnya nggak menggenang di sini seperti itu ya. Nah, terus ini nanti saya siram ya, karena di sini hanya saya mencontohkan 2 atau 3 ya, maka saya cukup pakai teko ini menyiramnya. Nanti kalau sobat punya kebun yang katakanlah setengah sampai 1 hektar, itu kan isinya sekitar 50 sampai 100 ya kalau ukuran 10 kali 10, atau bahkan bisa lebih kalau ukurannya di bawah itu. Jadi saya sarankan kalau bisa Anda pakai paralon dan springer, itu lebih efektif. Kalau nggak bisa ya pakai selang aja, Anda jalan satu-satu seperti itu ya, tergantung budget ya. Jadi saya nggak menyarankan Anda untuk harus pakai springer, enggak. Kita fleksibel aja, tergantung budget. Jadi kalau budgetnya lebih ya monggo, kalau ya sedang-sedang saja ya kita atur sendiri lah seperti itu. Jadi seperti ini saja ya. Jadi sekarang tanggalnya tanggal 18 ya. 18 apa 17 sekarang. Pokoknya sekarang ini hari Ahad sob ya. Nanti saya taruh di kolom komentar tanggalnya sekarang. Kalau enggak 17 ya anggaplah 18 sob. Insya Allah 18 sekarang ya. Jadi ini saya tanamnya tanggal 18 ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini pilot project sederhana ya. Jadi nanti kita terus continue akan mengupdate ya perkembangan dan pertumbuhannya seperti apa, sampai nanti insya Allah sampai kapan bekerja di sini ini tetap akan diupdate ya. Dan saya tidak akan merekayasa sob ya. Jadi kita rawat betul-betul ya, sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, baik itu pupuk, terus pupuk daun, insektisida seperti itu saya berikan sesuai dengan apa yang saya kerjakan di sini. Dan satu kali lagi, saya tidak akan merekayasa, biarkan tanaman ini tumbuh dan berkembang dengan sendirinya ya. Oke, sampai di sini Pak, mohon dipahami ya. Jadi kita bikin continue, kita belajar bersama, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sebelum saya tutup, saya mau nyiram dulu sob. Kita siram secukupnya ya airnya, karena di sini nggak hujan sob. Jadi secukupnya, nanti kita
kontrol lagi 2-3 hari ini cukup apa enggak, seperti itu ya. Oke, seperti ini untuk sekarang ini sudah selesai. Nanti pohon yang nomor 2 dan nomor 3 ya next time lah sob ya, insya Allah besok atau kapan saya tanam lagi, tapi jaraknya kan gak terlalu lama dari ini. Nanti perkembangannya insya Allah 2-3 pokok ini akan saya update bersama-sama. Oke, saya Imam Yunarto dari Sobun 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.